11. Jadi yang pertama ini yang dimaksud dengan ventilator associated pneumonia. Jadi ini infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian mekanik ya atau alat ventilator, baik itu melalui selang endotrakeal ataupun melalui tracheostomi. Jadi pasien-pasien yang mendapatkan ventilator tadi baik itu tracheostomi maupun endotrakeal itu beresiko untuk terjadinya pneumonia. Dan ini kalau misalnya terjadi pneumonia, salah satu yang menjadi faktor penyebabnya itu adalah kurang care-nya perawat, ya. Walaupun masih banyak faktor lain yang berkontribusi kenapa pasien yang mendapatkan ventilator ini terkena pneumonia. Jadi sebenarnya pneumonia ini bisa bisa dicegah walaupun pasiennya tidak sadar. Jadi ini berkaitan dengan eh, definisi tentang pneumonia pada pasien-pasien yang mendapatkan bantuan nafas ya dengan alat ventilator. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tanda infeksi yang paling sering dijumpai pada pasien yang mengalami pneumonia itu adalah demam, takikardi dan juga biasanya batuk. Kemudian ada perubahan warna sputum pada waktu kita melakukan suction. Nah, pemeriksaan laboratorium yang biasanya ditemukan pada pasien yang mengalami pneumonia itu adalah terjadinya peningkatan jumlah leukosit atau biasa disebut dengan leukositosis. Kemudian selanjutnya pada hasil fototoraks, ronsen, itu biasanya ada eh, tambahan terkait dengan eh, warna infiltrat gitu ya, dari tampilan foto ronsennya ada semacam bercak-bercak yang putih yang terlihat dari hasil eh, foto ronsennya. Jadi ini berkaitan dengan karakteristik pasien yang mendapatkan bantuan nafas melalui ventilator, kemudian mengalami pneumonia. Jadi pneumonia yang muncul setelah 48 jam pemakaian itu baru disebut dengan karena eh, ventilator, ya. Nah ini biasanya sih diagnosis terkait dengan PAP ini ya tentu berkaitan dengan tanda gejala tadi ya dan juga hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau misalnya ini tampak dari pasien yang mendapatkan ventilator, maka bisa kita bisa sih dokter yang menegakkan diagnosis bahwa yang bersangkutan itu mengalami pneumonia. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan dan ini adalah peran dari perawat sangat besar berkaitan dengan pencegahan dan juga pengendalian pneumonia pada pasien yang mendapatkan ventilator. Jadi bandel, jadi dalam artian ya tidak. Jadi eh, upaya pencegahannya itu dari berbagai macam SOP dijadikan satu gitu. Dari berbagai macam prosedur itu dijadikan satu paket. Jadi ini yang perlu kita lakukan tentu kita sebagai perawat, ya mungkin bukan hanya perawat ya, semua tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung kepada pasien yang mendapatkan ventilator tentu harus tetap mengimplementasikan 5 momen gitu ya. Sebelum, sesudah, kalau misalnya terkena cairan, kemudian bersentuhan dan seterusnya, itu harus cuci tangan. Nah, seringkali mungkin ini yang
sering kita abaikan gitu ya. Karena seringkali kita melakukan cuci tangan itu setelah dari pasien. Sebelum ke pasien itu biasanya sih kebanyakan pada tidak cuci tangan. Tapi sekarang mungkin sudah mulai berubah sejak terjadinya pandemi gitu ya. Karena pandemi COVID-19 itu kan sekitar 2 tahun. Nah, kemudian 2 tahun itu setiap kita berinteraksi itu selalu melakukan cuci tangan. Jadi hikmah dari adanya pandemi COVID-19 itu kita terbiasa untuk selalu cuci tangan. Jadi ini yang perlu dilakukan. Ini salah satu upaya untuk bisa mencegah atau bisa mengendalikan kalau misalnya pasiennya sudah mendapatkan pneumonia. Kemudian selanjutnya adalah memposisikan tempat tidur 30 sampai 45 derajat ya. Nah, tentu tidak semua pasien bisa kita atur posisi tempat tidurnya 30 sampai 45 derajat. Tapi kalau misalnya dia mengalami trauma kepala atau mungkin cedera tulang belakang, tentu hal ini tidak bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah ini peran perawat. Makanya kenapa di awal jadi salah satu tenaga kesehatan yang berkontribusi apakah pasien yang mendapatkan ventilator itu mengalami pneumonia atau tidak, itu adalah salah satunya adalah perawat itu. Makanya kenapa di ruangan yang tingkat ketergantungan pasiennya itu intensif ya, itu biasanya rasionya itu 1 sampai 2. Jadi satu perawat itu menghandle bertanggung jawab pada saat dia dinas itu terhadap 1 sampai 2 pasien. Karena memang semua kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh pasien, apalagi dia mendapatkan ventilator, itu semua tergantung dari perawat. Sehingga ini yang perlu kita lakukan. Kalau misalnya kita nanti dinas di ruangan yang sifatnya adalah intensive care, baik itu ICU, CPCU, HCU, kalau di anak mungkin PICU gitu ya, Pediatric Intensive Care Unit, atau kalau misalnya bayi baru lahir, itu ada NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai perawat. Nah, tentunya dalam menerapkan ini itu tidak sembarangan perawat gitu ya. Jadi tidak sembarangan perawat bisa melakukan pembersihan mulut ataupun oral hygiene, terutama pada pasien yang mendapatkan ventilator. Makanya biasanya di ruangan-ruangan yang intensive care itu ada persyaratan yang harus dimiliki oleh perawat. Yang pertama adalah tentu dia harus memiliki sertifikasi berkaitan dengan perawat perawat critical care ya, dari mulai basic dasar, kemudian nanti ada intermediate sampai advance. Jadi ada sertifikasi yang perlu didapatkan oleh perawat yang bekerja di ruang intensive care. Karena memang ada keahlian-keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Begitupun dalam kebersihan mulut juga ini tentu dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah kompeten gitu ya. Nanti mungkin di manajemen nanti kita akan mengenal bahwa ada jenjang karir perawat klinik gitu ya. Dari mulai perawat klinik 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, idealnya memang di ruang-ruangan yang sifat intensive care ini itu adalah level perawat klinik 3 idealnya. Tapi ada beberapa rumah sakit karena keterbatasan perawat diturunkan grade-nya ke perawat klinik 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti saudara lulus dari nurse, itu nanti saudara masih, kalau misalnya bekerja di rumah sakit, itu masih harus mengikuti program orientasi ya. Kalau di kedokteran mungkin disebut istilahnya adalah program internship. Kalau di kita itu namanya adalah program orientasi. Itu ada beberapa rumah, kalau di kebijakan 1 tahun, tapi ada beberapa rumah sakit
itu tidak sampai 1 tahun, 3 bulan itu nanti dilakukan ujian untuk bisa mendapatkan kewenangan di level perawat klinik 1 dan seterusnya. Jadi ini beberapa yang perlu dilakukan oleh oleh kita gitu sebagai perawat. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan suction. Ini juga perlu dilakukan gitu ya, karena bagaimanapun ventilator itu kan merupakan benda asing. Jadi biasanya kan ada refleks dari tubuh gitu ya, ada mekanisme pertahanan tubuh. Jadi apapun yang dianggap sebagai benda asing, maka tubuh akan berespon. Jadi kalau misalnya benda asing itu ada di jalan nafas, maka biasanya akan apa ya mensekresikan gitu ya sekret yang lebih banyak, sehingga apa tindakan keperawatan yang seksen ini sangat-sangat perlu dilakukan. Sehingga biasanya sih kalau yang pasien yang mendapatkan ventilator itu monitoringnya itu setiap 15 menit sekali gitu ya. Kan kita kan di keperawatan menggunakan istilah OTEK gitu ya. Ada observasi, ada terapi keperawatan, kemudian ada edukasi, dan juga ada kolaborasi. Nah, observasi pada pasien-pasien yang seperti ini itu biasanya dilakukan setiap 15 menit sekali. Nah, kemudian untuk seksin ini juga tentu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, berdasarkan dari hasil observasi. Kira-kira suara nafasnya itu banyak sekret apa enggak gitu kan dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh kita sebagai perawat tentunya. Karena yang berada di samping pasien selama pasien itu dirawat di intensive care itu adalah perawat. Biasanya kan untuk keluarga itu kan sangat-sangat minimal juga untuk menungguin pasien yang ada di intensive care. Nah, tentunya juga petugas yang melakukan suction juga perlu menggunakan APD gitu ya. Jangan sampai nanti ya tadi kesehatan kerja kan perlu diperhatikan juga gitu. Jangan sampai nanti perawatnya yang tadinya sehat menjadi sakit dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga harapannya adalah selang suctionnya atau kateter suctionnya ini adalah sekali pakai gitu. Dalam artian mungkin kalau di ruangan di ruangan yang biasanya itu kan bisa digunakan berulang-ulang untuk pasien yang sama gitu ya. Nah, untuk yang pasien ini, untuk yang sudah ataupun yang mendapatkan ventilator, harapannya sih menggunakan suction yang sekali pakai. Kemudian juga tidak sering membuka selang ventilator gitu ya, karena takutnya tadi ada mikroorganisme yang masuk ke jalan nafasnya gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah perlu memperhatikan kelembaban dari ventilatornya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan yang tadi profesi yang paling banyak melakukan ini perannya adalah perawat. Ya tadi di awal kalau misalnya terjadi pneumonia pada pasien yang mengalami ventilator, salah satu adalah perawat profesional pemberi asuhan yang berperan berkontribusi, salah satunya adalah perawat. Ini juga terkait selang terkait dengan ventilator juga ini perlu diganti bila kotor. Nah, ini ada penelitian gitu ya. Jadi ini adalah penelitian yang dilakukan di luar negeri sebenarnya di rumah sakit tersier. Tersier itu rumah sakit yang lah ya. Jadi ini beberapa eh, apa eh, tadi tindakan-tindakan dalam pencegahan dan pengendalian pneumonia. Jadi ini dilakukan, kemudian hasilnya itu ternyata ya kalau misalnya kita bandingkan antara pre dan post itu, jadi kalau pre itu
pada penelitian ini dia menggunakan data retro gitu ya, retrospektif. Karena tentu di luar negeri terkait dengan dokumentasi apa-apa yang dilakukan itu kan lebih baik ya. Semua sudah terdokumentasikan terutama dengan penggunaan eh, sistem informasi rumah sakit. Jadi semuanya serba eh, elektronik gitu ya. Sehingga penelitian kalau misalnya kita menggunakan pendekatan retrospektif itu biasnya bisa kita minimalkan. Tapi sekarang di Indonesia sudah mulai ini ada telepon. Oke, bisa dilanjut ya. Udah sampai mana tadi? Oh ini. Jadi ada penelitian. Jadi penelitian tersebut tadi desainnya adalah kuasi eksperimen ya. Dia eksperimen. Jadi untuk yang pre-nya itu dia menggunakan data retro. Jadi kalau retro itu adalah dilihat dari ke belakang, biasanya dengan menggunakan pendekatan rekam medis ya. Jadi apa-apa yang dilakukan sebelumnya itu seperti apa gitu ya. Nah ternyata antara pre dan post ini ada perbedaan sih, ada perbedaan sedikit gitu ya. Jadi dari 35% yang apa yang me, apa ya mendapatkan pneumonia gitu ya pada waktu pre menjadi 31%. Jadi ini beberapa apa salah satu salah satu hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas terkait dengan penerapan pencegahan dan juga pengendalian pneumonia. Nah, itu berkaitan dengan eh, pneumonia pada pasien yang mendapatkan ventilator. Nah, kemudian selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih ataupun ISK. Jadi ini untuk diagnosis infeksi saluran kemih. Jadi salah satu kriterianya adalah sama seperti tadi ya. Jadi kalau pneumonia pada pasien yang mendapatkan ventilator dikatakan pneumonia itu kalau misalnya gejala dan juga hasil laboratorium itu menunjukkan bahwa dia pneumonia minimal adalah 48 jam setelah terpasang ventilator. Nah, untuk ISK juga sama. Jadi dikatakan infeksi saluran kemih itu kalau misalnya didapatkan setelah dia terpasang lebih dari 48 jam. Gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya di awal yang sudah mendapatkan ISK itu kalau dikaitkan dengan indikator mutu biasanya itu tidak dihitung gitu ya. Karena tidak memenuhi kriteria bahwa apa pemasangan kateternya itu dari lebih atau sama 48 jam. Jadi ini biasanya yang sering dirasakan oleh pasien yang mendapatkan ISK ya. Jadi bisa demam, kemudian sakit pada suprapubis ya, dan juga nyeri pada sudut posterior vertebrata, bisa di daerah tulang belakangnya. Ini jadi di atas apa pubisnya di kandung kemih dan juga di daerah posterior vertebra. Nah, kalau misalnya kita periksa urinnya gitu, itu salah satu kalau misalnya dikatakan bahwa dia mengalami ISK itu kalau misalnya pada waktu kultur itu dia lebih sama dengan 10 pangkat 5 untuk koloni dari apa
mikroorganismenya, bakterinya gitu ya. Apakah dia gram positif ataupun gram negatif. Itu biasanya sih kita kita lakukan kultur dari urinnya. Tadi hasil kulturnya itu apakah hanya satu atau dua jenis mikroorganisme. Nah, ini biasanya sih kalau di FK itu biasanya di lab mikro ya. Itu ada fasilitas untuk bisa membuat biakan berkaitan dengan apakah itu dari urin, apakah itu dari feses dan seterusnya. Nah, ini pencegahan dan pengendalian untuk ISK ya. Jadi ada beberapa faktor risiko untuk terjadinya ISK. Yang biasanya sih ini paling 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 sering terjadi itu lama pemasangan yang membutuhkan waktu lebih dari 6 sampai 30 hari. Nah, ini sangat-sangat berisiko untuk terjadinya infeksi. Kemudian selanjutnya adalah pada pasien-pasien perempuan, ini juga sangat-sangat berisiko untuk terjadinya infeksi dibandingkan laki-laki gitu ya. Karena mungkin terkait dengan panjangnya ureter. Ini kemudian selanjutnya adalah pada pasien-pasien yang mengalami eh, diabetes, malnutrisi, dan juga mungkin mengalami penurunan fungsi dari ginjalnya. Ini juga sangat berisiko untuk terjadinya ISK gitu ya. Setelah dia mendapatkan pemasangan kateter. Kemudian juga mungkin ini terkait dengan monitoring urine output yang terlalu sering juga ini bisa terjadi, bisa bisa terjadi kemungkinan untuk terjadinya ISK. Kemudian juga terkait dengan selang ini ya. Jadi selangnya ini lebih rendah dari urine bag. Jadi ini perlu perhatikan terutama perawat gitu ya. Jadi urine bag-nya itu harus lebih rendah daripada selangnya. Jangan sampai urine bag-nya itu ditaruh di tempat tidur gitu. Nah, kalau misalnya ditaruh di tempat tidur, maka akan terjadi reflux gitu ya. Mungkin dia akan balik lagi. Bakterinya nanti masuk ke saluran kemih. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada kontaminasi selama pasangan kateter. Mungkin terkait dengan teknik steril yang dilakukan baik oleh perawat ataupun mungkin oleh dokter ya. Jadi teknik sterilnya mungkin tidak perhatikan, ini juga sangat berisiko untuk terjadinya ISK, terutama mungkin pada kondisi-kondisi yang gawat darurat di lapangan gitu ya, di mana kita sangat susah untuk memperhatikan ataupun menjaga terkait dengan teknik sterilitas atau mungkin inkontinensia fekal, terutama pada wanita. Kemudian atau mungkin rusaknya kateter. Jadi ini beberapa faktor risiko untuk terjadinya ISK. Nah, ini juga menjadi faktor risiko juga gitu ya. Jadi retensi urin akut atau mungkin obstruksi, kemudian tindakan operasi tertentu, kemudian membantu penyembuhan perineum atau luka sakral pada pasien yang inkontinensia atau pada pasien yang bed rest. Biasanya sih pada pasien-pasien seperti ini itu dilakukan pemasangan kateter yang menetap dalam jangka waktu yang lama. Tadi kalau misalnya dikatakan ISK, persyaratannya adalah minimal 2 hari gitu. Jadi kalau misalnya infeksinya setelah dipasang 2 hari itu muncul tanda-tanda infeksi, ya berarti itu yang bersangkutan mengalami ISK. Kemudian ini juga pasien imobilisasi, itu biasanya sih dia mendapatkan pemasangan kateter urin yang menetap dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga untuk pengukuran urin output pada pasien kritis juga biasanya sih, walaupun dia tidak memiliki indikasi gitu loh, karena perlu kita monitor terkait dengan urin outputnya, maka perlu kita lakukan pemasangan kateter.
Jadi ini kondisi-kondisi yang membutuhkan pemasangan kateter yang dalam jangka waktu yang lama. Sehingga pada pasien-pasien yang seperti ini, kemudian mendapatkan kateter, maka kalau misalnya tadi terkait dengan kebersihan yang tidak bisa kita jaga, maka pasien ini bisa berisiko untuk terjadinya ISK. Nah, ini terkait dengan mungkin ini sudah dilakukan ya pada waktu KDM kali ya, kebutuhan dasar manusia ya, terkait dengan pemasangan kateter urin. Jadi ini beberapa yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi sebelum memulai prosedur pemasangan kateter urin, maka kita perlu melakukan memperhatikan terkait dengan kebersihan di area yang mau kita pasang gitu kan. Plus jangan lupa kita menggunakan sarung tangan yang steril. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau tadi salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya ISK adalah karena pada waktu prosedur pemasangan kateter itu dilakukan tidak diperhatikan terkait dengan teknik steril. Nah ini bandul pencegahan dan pengendalian ISK. Jadi ini biasanya sama tadi profesi yang paling besar kontribusinya dalam upaya pencegahan pengendalian infeksi itu adalah perawat. Makanya ada apa ya sekarang itu ada himpunan, jadi ada apa namanya perawat yang memang tugasnya itu terkait dengan pengendalian infeksi dan juga ada himpunannya di perawat-perawat yang bertugas terkait dengan pengendalian infeksi itu dia berhimpun ke dalam suatu organisasi itu ada himpunannya sehingga di himpunan itu atau ikatan tersebut itu akan ada sharing gitu ya pengalaman dari masing-masing anggotanya. Ini tadi pemasangan urin kateter digunakan hanya sesuai indikasi. Jadi kalau misalnya nggak sesuai indikasi ya jangan jangan dipasang lah. Karena berisiko untuk terjadinya ISK. Karena bagaimanapun tadi eh, kateter itu kan benda benda asing gitu. Maka tubuh akan secara otomatis merespon dengan adanya benda asing yang masuk ke tubuh kita. Baik itu tadi selang yang masuk ke jalan napas ataupun selang yang masuk ke saluran kemih kita gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tetap kita harus selalu melakukan bersihan tangan. Ya, tadi terkait dengan implementasi 5 momen tadi itu harus kita lakukan gitu ya. Wajib untuk kita lakukan terkait dengan 5 momen cuci tangan. Kemudian tadi terkait dengan teknik pada waktu pemasangan selang kateter ini juga perlu diperhatikan. Begitupun pada waktu pengambilan spesimen. Karena beberapa kan kita memerlukan juga terkait dengan apa urin gitu ya. Apakah mau kita periksa berkaitan dengan kadar kreatininnya dan seterusnya, atau mungkin mau kita kultur dan seterusnya. Jadi pada pasien-pasien kondisi tertentu, spesimen untuk pemeriksaan itu bisa dilakukan melalui urin gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan tentang cara pengambilan spesimen dari urin pada pasien yang mendapatkan kateterisasi ya, untuk saluran kemihnya. Kemudian juga terkait dengan memelihara kateter urin, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian bagaimana cara melepaskan kateter juga itu perlu diperhatikan terkait dengan prosedurnya. Tetap ini juga menggunakan teknik steril ya. Jadi itu berkaitan dengan ISK. Mungkin dari sini ada yang perlu didiskusikan. Ada yang perlu didiskusikan terkait dengan pneumonia pada pasien yang mendapatkan ventilator ataupun ISK.
Pas, nggak ada respon. Oke, belum ada. Nah ini yang malesnya online itu. Semuanya pada tidur. Saya sendiri yang ngoceh. Tapi apa daya lah. Karena susah untuk mengatur jadwal itunya. Nah, kalau misalnya bentrok itu sangat-sangat susah untuk diganti. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Mana nih? Oke, ini tadi beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengendalian infeksi daerah operasi, pencegahan dan pengendalian infeksi di daerah operasi. Jadi ini suatu cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan kejadian setelah tindakan operasi. Jadi nanti ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan pada waktu sebelum dilakukan operasi, pada saat proses berjalannya operasi, atau setelah selesai dilakukan operasi. Nah, ini peran dari perawat juga sangat-sangat penting terkait dengan upaya untuk pencegahan dan juga pengendalian infeksi pada daerah operasi. Nah, ini biasanya sih paling banyak infeksi itu pada daerah operasi, biasanya sih bersumber dari patogen apa atau mikroorganisme di kulit kita gitu ya. Kan sebenarnya kita kan ada flora normal ya. Jadi sebenarnya mikroorganisme itu sebagai salah satu pertahanan tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya dalam dalam kondisi normal terkait dengan jumlah dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sudah masuk, misalnya biasanya melalui membran mukosa gitu ya, terkait dengan apakah luka atau mungkin yang lainnya, maka kalau misalnya tempatnya yang mikroorganisme itu tidak pada tempat yang seharusnya, itu biasanya akan menimbulkan infeksi. Karena kan kalau mau kita jujur gitu kan, di tubuh kita ini kan kulit ini kan semuanya pasti ada mikroorganisme gitu ya, baik itu bakteri dan seterusnya. Tapi pada kondisi yang jumlahnya mungkin tidak banyak, yaitu menjadi flora normal gitu ya. Nah tadi selain dari eh, sumber endogen gitu tadi terkait dengan apa yang ada dalam tubuh kita, infeksi juga bisa terjadi itu dari faktor eksternal gitu ya, dari luar. Nah, biasanya yang berkontribusi untuk terjadinya infeksi dari luar tubuh kita itu adalah biasanya karena tim bedahnya mungkin tidak memperhatikan teknik steril gitu ya. Kemudian lingkungan ruang operasinya atau mungkin peralatan ataupun instrumennya atau mungkin tidak dilakukan terkait dengan lingkungan itu ya, terkait dengan kolonisasi mikroorganisme atau mungkin karena tahan tubuh yang lemah atau mungkin karena menunggu untuk jadwal operasinya terlalu lama gitu ya. Jadi yang seharusnya mungkin 2 hari, dia harus menunggu sampai 1 bulan. Sedangkan di rumah sakit, di ruangan, terutama di ruangan rawat inap, itu kan pasti banyak sekali mikroorganisme gitu ya. Dan itu juga salah satu faktor yang mungkin bisa menyebabkan pada pasien yang mengalami operasi itu bisa terjadi infeksi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau tim bedah itu kan biasanya ada banyak profesi ya, dari dokter, dari perawat, dari anestesi. Untuk dokter mungkin lebih dari satu juga. Untuk perawat minimal itu kan ada 3 ya, perawat instrumen, perawat anestesi, dan juga perawat sirkuler. Nah ini
kalau misalnya tidak diperhatikan terkait dengan teknik steril juga itu akan memper apa memper apa meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi pada daerah operasi. Lingkungan juga sama. Kalau misalnya tidak dilakukan sterilisasi dan seterusnya, itu sangat berisiko untuk terjadinya infeksi. Nah, ini terkait dengan kriteria infeksi daerah operasi. Ini adalah infeksi daerah operasi superficial. Jadi ini tanda-tandanya gitu ya. Jadi ini infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah yang hanya meliputi kulit, sukutan, ataupun jaringan lain di atas otot gitu ya. Jadi ini untuk yang infeksi daerah operasi yang superficial. Kemudian ini tanda-tandanya, jadi adanya pus, yang keluar ada nanah, atau mungkin keluar nanah dari selang gitu ya, dipasang di atas otot gitu ya. Kemudian juga bisa kita lihat dari kultur ya, dari biakan. Jadi kita ambil cairan, kemudian kita 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 apa kita biarkan di lab, kemudian kita lihat kira-kira ada organisme apa enggak. Ini yang perlu kita eh, lakukan untuk bisa menentukan apakah pasien itu yang operasi superficial itu mendapatkan infeksi. Nah, ini mungkin ini sudah sering terkait dengan tanda-tanda peradangan itu ya, nyeri bengkak lokal, kemerahan, hangat lokal. Jadi ini minimal ada salah satu dari tiga tanda ini, maka eh, ada terjadi ataupun timbul infeksi pada daerah operasi yang superficial. Atau mungkin dokter menangani menyatakan terjadinya infeksi. Kemudian selanjutnya adalah infeksi pada daerah operasi yang profunda gitu ya. Sama seperti yang tadi yang superficial gitu ya. Jadi ini waktunya adalah eh, setelah 30 hari gitu ya. Bisa sampai 1 tahun setelah bedah. Ini kemudian selanjutnya ini tandanya tadi ada pus keluar, ada nanah yang keluar dari luka insisi gitu ya. Kemudian ada sama tadi terkait dengan tanda-tanda peradangan gitu ya. Atau mungkin ada tumbukan abses dan lainnya. Jadi ini beberapa tanda bahwa luka operasinya terdapat infeksi. Kemudian selanjutnya adalah pada ini tadi sudah ada organ tadi ya. Ini tadi terkait dengan drainase. Ada ini lebih lebih dalam lagi ya untuk luka operasinya. Adanya nanah dan seterusnya. Ini pada daerah organ. Nah, ini tentu yang perlu kita lakukan. Ini sama seperti yang lainnya, kontribusi dari perawat ini sangat-sangat besar berkaitan dengan pencegahan infeksi. Jadi ini ada pencegahan infeksi sebelum operasi atau prabedah, kemudian ada pencegahan infeksi selama operasi, dan juga ada pencegahan infeksi setelah operasi gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi kalau misalnya sebelum dioperasi ternyata sudah muncul tanda-tanda infeksi, maka disarankan tanda-tanda infeksi itu distabilkan gitu ya, dihilangkan sampai kondisinya normal. Terutama ini pada operasi yang sifatnya adalah elektif ya. Elektif itu dalam artian walaupun ditunda misalnya 1 minggu atau bulan, itu tidak akan menimbulkan dampak kepada pasien.
Ini. Jadi kalau misalnya memang ternyata adanya infeksi, maka operasinya itu dilakukan. Kecuali kalau misalnya memang operasinya itu memang kategorinya adalah gawat darurat gitu ya. Jadi harus segera dilakukan karena memang kondisinya mengancam nyawa dan seterusnya. Maka ya walaupun dia infeksi tetap dilakukan operasi karena memang tujuannya adalah terkait dengan kehidupan pasien itu. Tapi kalau misalnya sifatnya elektif ya tentu bisa kita sarankan ataupun rekomendasikan untuk ditunda. Nah ini berkaitan dengan mencukur rambut gitu karena bagaimanapun rambut itu kan salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita gitu ya. Tapi tentu dipotong kalau misalnya memang mengganggu gitu ya. Kalau misalnya mengganggu terkait dengan proses operasi ya perlu dicukur. Nah ini kalau misalnya memang kita lakukan cukur gitu ya, nah, harapannya sih tentu dilakukan sebelum operasi kamar bedah. Dan harapannya sih menggunakan cukur yang pakai elektrik itu ya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah perlu dimonitoring gitu ya. Perlu dikontrol terkait dengan kadar gula darah, terutama pada pasien yang diabetes. Ini perlu diperhatikan. Dan juga mungkin perlu dimonitor juga apakah eh, kadar gula darahnya rendah juga. Ini juga nggak baik karena mungkin akan terjadi hipoglikemi pada saat dilakukan operasi. Jadi ini yang perlu diperhatikan terutama oleh perawat karena hampir semuanya yang berkaitan dengan pencegahan profesi yang berperan itu yang paling banyak adalah perawat. Ini tadi berkaitan dengan berhenti merokok. Tadi kalau misalnya memang operasinya adalah elektif, ya harapannya sih minimal 30 hari itu jangan merokok gitu kan. Kemudian harapannya ini tadi mandi sebelum hari operasi itu dengan menggunakan antiseptik, menggunakan detol dan seterusnya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi cuci dan bersihkan lokasi pembedahan sekitarnya untuk menghilangkan kontaminasi sebelum mengadakan persiapan kulit dengan antiseptik. Jadi ini perlu diperhatikan sehingga mungkin tadi kontribusi dari perawat dalam memberikan edukasi terutama untuk pasien-pasien sebelum dilakukan operasi ini sangat-sangat penting. Makanya kenapa itu ada edukasi ya, edukasi kepada pasien pada waktu dia di ruang rawat inap gitu ya. Jadi kita berikan edukasi kira-kira apa yang perlu dilakukan sebelum operasi, kemudian pada saat setelah operasi. Karena biasanya kan kalau selama operasi kan pasiennya nggak sadar gitu ya. Jadi edukasi yang kita lakukan itu adalah apa yang perlu dipersiapkan sebelum operasi dan apa yang dilakukan oleh pasien nantinya kalau misalnya dia sudah sadar dari pengaruh bius. Ini yang perlu dilakukan oleh eh, perawat. Ya. Ini juga tadi terkait dengan penggunaan antiseptik juga tentu yang sesuai dengan kulit pasien. Ya. Selanjutnya ini tentu mungkin bisa tadi eh, dilakukan apa sesi antiseptik ya betadine itu kita kita lakukan pada area yang mau dilakukan insisi dengan arah dari bagian tengah sampai ke keluar dengan cara melingkar. Biasanya sih menggunakan antiseptik betadine itu sih kita
kita itu kan kita apa berikan pada kulit yang nanti akan dilakukan insisi. Jadi pada daerah yang mau kita lakukan insisi dan juga pada daerah sekitarnya. Nah, tadi salah satu faktor risiko yang bisa terjadinya infeksi daerah operasi itu adalah salah satunya karena terlalu lamanya menunggu di ruang rawat inap untuk dilakukan operasi. Karena seringkali kalau dulu itu sudah nunggu operasi misalnya 1 minggu, oh ternyata di cancel sampai 1 bulan dan seterusnya. Nah kalau misalnya seperti itu, maka sangat-sangat berisiko untuk pasiennya nanti setelah menjalani operasi itu terjadi infeksi. Sehingga ini perlu kita 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 minimalkan. Nah ini berkaitan dengan penggunaan steroid ini masih belum ada rekomendasi dari badan yang memiliki kewenangannya. Ini tadi antiseptik tangan lengan untuk bedah. Mungkin nanti di KDM kali ya, mungkin mungkin sudah mendapatkan juga ya berkaitan dengan bagaimana cuci tangan itu ya. Jadi cuci tangan pada kondisi normal dengan cuci tangan pada saat mau dilakukan proses operasi itu akan sedikit berbeda gitu ya. Mungkin yang sering nonton drakor yang kategorinya kesehatan itu ya, mungkin yang sudah tahu kira-kira bagaimana cara untuk melakukan cuci cuci tangan pada saat sebelum proses pembedahan berlangsung gitu ya. Nah ini terkait dengan kuku juga ini harapannya mungkin ya kalau perawat itu atau mungkin tenaga kesehatan yang di kamar operasi itu biasanya jarang yang punya panjang-panjang gitu ya. Tapi biasanya bersih-bersih karena memang setiap saat itu dia ada ritual untuk membersihkan tangannya gitu kan. Dan tentu akan lebih sedikit kompleks dibandingkan dengan cuci tangan biasa karena harus pakai sikat dan seterusnya gitu ya. Ini tadi cuci tangan bedah, kemudian dengan antiseptik, dari cuci tangan lengan dan lengan sampai ke siku, kemudian setelah cuci tangan dan lengan harus tetap mengarah ke atas dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, karena seringkali tadi infeksi itu bisa saja terjadi karena flora normal yang ada dalam kulit kita atau juga karena faktor dari luar gitu. Nah, salah satunya adalah dari tim bedah ini. Baik itu mungkin dari dokternya, dari perawatnya, atau mungkin dari apa dokter anestesi. Ini tadi membersihkan sela-sela dua kuku dan seterusnya, memakai perhiasan di tangan atau lengan itu ya. Nah ini terkait dengan ini tidak ada rekomendasi sih terkait dengan pemakaian cat kuku ya. Tapi sebaiknya sih tidak menggunakan cat kuku. Ini terutama untuk yang para cewek-cewek gitu ya, karena sudah kadung dicat kukunya gitu kan, pedikur, manikur gitu. Nah tentu untuk tim bedah yang terinfeksi atau terkolonisasi gitu ya, dalam artian setelah dilakukan biakan itu ternyata ada bakterinya, ada mikroorganismenya yang harapannya sih tidak melakukan proses pembedahan, tidak diikutsertakan dalam tim bedah. Ini yang perlu dilakukan gitu ya. Ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan infeksi sebelum operasi. Tadi untuk yang sudah terinfeksi maka perlu dilakukan pemeriksaan sampel untuk dilakukan kultur gitu ya untuk mengetahui kira-kira mikroorganismenya apa. Kemudian juga terkait dengan ventilasi ini juga sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, apa sih menggunakan tekanan yang lebih positif dalam kamar bedah ya.
dibandingkan dengan koridor ataupun ruangan sekitarnya. Ini kemudian juga terkait dengan tadi em, pergantian udara ya minimal ada 15 kali gitu ya. Kemudian terkait dengan udara segarnya minimal juga di antaranya udara segar dari 15 kali tadi pertukaran. Karena biasanya di kamar operasi itu kan tertutup ya. Tapi biasanya sih ada AC sentral itu. Ini juga nanti perlu perlu diperhatikan. Tadi semuanya harus semua udara harus disaring dan seterusnya. Nah ini biasanya sangat-sangat penting. Biasanya sih terjadi pembersihan, ventilasi segala macam dan seterusnya itu setiap 1 minggu sekali biasanya. Misalnya hari-hari Jumat atau mungkin pada waktu tidak ada jadwal operasi, biasanya ada waktu ruangan itu tidak digunakan untuk operasi. Dan biasanya itu untuk digunakan tadi terkait dengan sterilisasi, ventilasi, lantai, dinding, ruangan dan seterusnya. Begitupun peralatan-peralatan yang ada di kamar operasi. Ini terkait dengan ventilasi. Ini tadi tidak dianjurkan untuk menggunakan fogging gitu ya, dan sinar ultraviolet di kamar bedah untuk mencegah infeksi. Ini tadi pintu kamar bedah selalu tertutup, kemudian batasi jumlah orang yang masuk dalam kamar bedah. Sehingga memang ada batasan maksimal biasanya sih. Jadi kalau misalnya rumah sakitnya itu digunakan sebagai praktek koas ataupun perawat, biasanya di setiap ruang itu dibatasi gitu ya. Jadi maksimal itu ya mungkin tidak lebih dari 5 orang, baik dari koas maupun dari perawat. Untuk di setiap ruangan. Gitu. Ini selanjutnya adalah tadi terkait dengan ventilasi sudah, kemudian terkait dengan permukaan lingkungan, lantai dan seterusnya, dinding dan seterusnya. Nah ini biasanya sih dilakukan pembersihan. Ya. Dan ini juga salah satu profesi yang paling besar kontribusinya untuk melakukan ini, salah satunya adalah perawat juga. Ini dilakukan. Kemudian jangan menggunakan keset berserabut di kamar bedah. Biasanya sih nggak ada itu, yang nggak ada. Ya keset yang biasa tapi tidak ada serabutnya. Karena takutnya nanti ada mikroorganisme yang ataupun parasit ya yang hidup di antara keset itu. Tadi pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum operasi di, dilakukan gitu ya. Nah, ini untuk yang selama operasi. Jadi membersihkan disinfeksi permukaan lingkungan, tadi pel dan seterusnya. Dan terkait dengan penggunaan mungkin ini tidak ada disinfeksi khusus ya. Tapi yang penting sih tadi di akhir operasi itu dibersihkan dengan disinfektan. Kemudian sterilisasi instrumen kamar bedah ini wajib hukumnya perlu dilakukan steril. Kemudian seringkali mungkin kalau sekarang mungkin jarang dilakukan sterilisasi kilat itu ya. Kalau dulu mungkin karena keterbatasan alat itu biasanya di cepat gitu. Sebelum waktunya udah diambil lagi. Tapi seringkali ini kamu tindakan pembedahan yang mungkin dilakukan yang tidak di kamar operasi biasanya sih. Karena ada beberapa apakah direbus atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak tidak dianjurkan kalau untuk yang di rumah sakit. Karena biasanya di rumah sakit ada alat khusus untuk sterilisasi peralatan-peralatan. Ini kemudian tadi pakaian bedah ini juga perlu diperhatikan ya. Mungkin ini di KDM sepertinya sudah dilakukan praktek ya terkait dengan ini. Tapi nanti mungkin bisa bisa saudara praktekkan ulang dalam membuat video edukasi ya. Ini tadi masker, tutup mulut hidung, tutup kepala dan seterusnya.
Ini jangan menggunakan pembungkus sepatu. Ini tadi yang sudah tangan, bedak, ke sarung tangan steril, memakai gaun steril gitu ya. Tadi menggunakan yang kedap air karena mungkin saya tadi adanya percikan-percikan darah pada waktu proses operasi itu, mengganti bulu tampak kotor dan seterusnya. Ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah infeksi yang didapatkan pada saat dilakukan operasi. Ini sebaiknya menggunakan gaun yang disposable, tapi kalau enggak ya setelah pemakaian dibersihkan kemudian disterilkan. Nah biasanya sih beberapa rumah sakit itu ada untuk mensterilkan pakaian bedah. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk membeli pakaian yang sifatnya adalah disposable. Ini terkait dengan teknik aseptik bedah. Kemudian ini tadi saya peralatan steril sebelum penggunaan, perlakuan jaringan lembut dan seterusnya lah. Ini bisa dilakukan oleh tim bedah. Kalau perawat mungkin perannya lebih pada waktu operasi, lebih banyak ke arah memastikan bahwa peralatan yang dibutuhkan oleh dokter bedah itu siap semua gitu. Terkait dengan teknik bagaimana cara pembedahan segala macam itu menjadi kewenangan dokter bedah. Tapi memastikan bahwa semua peralatan yang dibutuhkan pada saat proses operasi pembedahan itu menjadi tanggung jawab perawat. Ini mungkin ini dilakukan oleh tim bedah ya. Nah ini perawatan luka setelah operasi. Nah ini biasanya sih melindungi luka dengan perban steril selama 24 sampai 48 jam pasca bedah. Nah ini tadi makanya kenapa peran perawat dalam memberikan edukasi ya. Jadi edukasi yang kita lakukan sebelum pasien itu operasi apa sih yang perlu kita berikan plus setelah dia sadar apa yang perlu dilakukan. Itu peran penting dari perawat. Ini tadi ini terkait dengan 5 momen. Kemudian tadi perban harus menggunakan teknik steril ya, septic. Kemudian kita memberikan edukasi terkait dengan apa sih yang perlu dilakukan setelah Pak nanti di rumah. Nah, ini peran dari perawat sangat-sangat penting untuk bisa mencegah infeksi setelah operasi. Nah, ini beberapa yang perlu dilakukan ya, selain di atas. Bisa dengan tadi pencemaran rambut, atau kita berikan antibiotik profilaksis itu dengan spektrum yang luas biasanya kita berikan oleh dokter biasanya diberikan. Jadi sebelum dioperasi kita diberi antibiotik. Upaya adalah untuk mencegah agar kalau misalnya selama proses operasi itu ada bakteri yang masuk, karena kita sudah menggunakan antibiotik itu bisa dicegah gitu ya, sehingga mereka tidak bisa berkembang biak sehingga menimbulkan infeksi. Ini kemudian temperatur tubuh tadi kadar gula dan seterusnya juga ini perlu diperhatikan karena kalau misalnya ini ya ada salah satu preventif yang bisa kita lakukan selain yang tadi ya selain yang tadi sudah kita diskusikan. Nah ini berkaitan dengan kasus tertentu ya, terutama pada TB yang resisten. Jadi memang sekarang TB itu kan pengobatannya lumayan panjang gitu ya. Dan seringkali karena minumnya tiap hari dan lumayan lama, seringkali tidak, seringkali terlupa dan seterusnya. Karena kalau TB kalau terlupa itu kan harus mulai dari awal lagi dan seterusnya. Jadi memang seringkali terjadi pada pasien-pasien TB itu dia resisten gitu ya. Jadi obatnya itu sudah nggak mempan lagi karena bakterinya
sudah memiliki daya tahan terhadap antibiotik gitu. Nah, ini biasanya seringkali banyak sekali pasien-pasien TB yang resisten. Jadi diberi obat, tapi tetap aja dia nggak itu. Karena kita di kepatuhan dalam pengobatan yang memang lumayan lama, itu tidak dipatuhi oleh pasien yang menderita TB. Dan di kita, di Indonesia, itu prevalensinya lumayan besar terkait dengan TB. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, itu prevalensi dari TB itu lumayan nggak pernah turun. Apalagi sekarang tadi terkait dengan banyaknya resistensi gitu ya terhadap obat-obatan antibiotik. Dan ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau di rumah sakit itu biasanya kalau misalnya dia mengalami resisten terhadap obat antibiotik, itu biasanya akan menjadi perhatian serius bagi perawat-perawat yang di bagian ruang infeksi. Jadi itu menjadi perhatian serius. Biasanya sih perawat-perawatnya itu pada waktu memberikan rujukan balik ke puskesmas dan seterusnya, itu akan menghubungi perawat-perawat yang ada di puskesmas bahwa pasien ini mengalami resisten dan seterusnya, seterusnya. Sehingga ini menjadi perhatian khusus perawat-perawat yang ada di ruang infeksi. Ya. Tadi memakai masker juga perlu diperhatikan terkait dengan etika batuk dan seterusnya. Mungkin nanti yang kelompok akan membuat media video edukasi ya terkait dengan bagaimana etika untuk batuk. Ini ini juga tadi terkait dengan pengawasan ketat dan seterusnya. Jadi banyak sekali penelitian dilakukan dalam upaya untuk bagaimana meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Karena seringkali tadi, kalau dulu itu kan antibiotik itu seperti obat yang termasuk kelompok warna hijau sama biru gitu, bisa dijual bebas dulu. Padahal kalau misalnya kita meminum obat seenaknya gitu ya, tanpa apa tidak tuntas, kemudian sakit sedikit kita minum antibiotik, maka dampaknya adalah ya tadi resisten. Jadi yang pada waktunya kita sakit, nah kita membutuhkan antibiotik karena kita sudah sering menggunakan antibiotik, akhirnya bakterinya tidak mempan. Itu makanya memang sekarang itu ada aturan terkait dengan pemberian antibiotik itu menjadi pengawasan yang sangat-sangat ketat. Tadi untuk menghindari resisten. Kalau dulu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu itu antibiotik seperti obat-obat bebas gitu ya. Kita bisa beli dimanapun antibiotik. Sakit sedikit minum antibiotik dan seterusnya. Sehingga dampak dalam jangka panjangnya tadi resisten. Nah ini seringkali tadi yang dialami oleh pasien-pasien yang menderita TB. Karena dia tidak, yang seharusnya 3 bulan gitu ya, dia tidak tuntas karena minumnya tiap hari dan seterusnya, akhirnya ya resisten. Nah ini yang sering kali terjadi. Nah kemudian ini kalau yang yang ini sepertinya sih saudara sudah familiar ya karena kemarin sudah mungkin ada yang pernah berkali-kali kali ya, itu juga mungkin pernah keluarga segala macam mengalami COVID. Jadi ini mungkin nanti bisa dibaca aja. Nah, ini juga nanti bisa dibaca lagi. Sehingga nanti yang perlu diperhatikan tentu terkait dengan wilayah, terkait dengan bagaimana peran kita untuk pencegahan dan pengendalian, terutama dalam pemakaian masker dan seterusnya. Itu ya. Ini hanya sepintas saja karena saudara kemarin selama 2 tahun mendapatkan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa berkaitan dengan pandemi ini. Sehingga ini sepertinya sih saudara sudah
tahu lah ya. Sehingga memang ini yang perlu diperhatikan tadi, cuci tangan dan seterusnya, kemudian juga etika dalam batuk, bersin, ini yang perlu disampaikan, gitu ya. Cuci tangan dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan Perlu terkait ada dengan nih. PPI. Ada? Saya izin bertanya, Ners. Ya, boleh. Ners, terkait tadi ada mungkin ada penjelasannya keset yang bisa menyebabkan mikroorganisme ya, Ners. Itu untuk bentukannya kalau misalkan dalam setting rumah sakit yang benar bentuknya itu seperti apa ya, Ners? Mungkin Kesetnya itu tidak yang berongga itu, yang berserabut itu loh. Kan ada tuh, ada yang keset-keset yang kan punya tujuannya kan yang dalam yang kain itu. Kan ada juga keset yang tidak apa ya, yang tidak ada serabutnya, tidak berongga dan seterusnya itu loh. Itu yang dianjurkan. Jadi yang tadi yang berserabut kayak handuk segala macam itu kan, kalau kalau bisa sih jangan digunakan seperti itu gitu loh. Ada ah, yang keset yang memang tidak ada apa, tidak ada serabutnya, kemudian tidak ada yang tidak seperti anduk bentuknya lah ya. Tapi memang dia keset gitu loh. Ada kan ya yang seperti itu ya. Nah itu yang dianjurkan untuk keset. Karena kan baik. hampir sebagian besar sebenarnya kan eh, tenaga kesehatan yang ada di kamar operasi itu kan dia memakai sendal kan. Dia memakai sendal. Sendalnya biasanya sih yang mirip-mirip apa Crocs itu ya. Itu biasanya yang digunakan oleh dokter, oleh perawat yang ada di kamar operasi. Kalau dulu mungkin sendal swallow lah kalau dulu. Itu yang dipakai. Tapi untuk serabutnya sendiri itu yang sintesis ya, Ners, bukan yang akar ataupun itu. Iya, pokoknya tidak berserabut, Vigo. Oh, tidak berserabut. Tidak Tapi yang berongga, berserabut, berongga. tidak berongga dan seterusnya. Karena kan yang seperti itu kan akan apa ya, menjadi tempat gitu loh. Jadi tidak berserabut, bukan yang berserabut, tidak berserabut. Jadi kaset itu kaset yang polos gitu loh. Paham, Ners. Maaf Iya, sebelumnya. Terima kasih, iya, Ners. ya sama-sama. Mungkin ada lagi? Ini terkait dengan apa? Rawat inap yang lama gitu ya, menunggu yang lama. Ya kan kalau misalnya di rumah sakit itu kan gudangnya ya, gudangnya mikroorganisme, bakteri, virus segala macam itu kan semuanya kan berputar di rumah sakit itu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama tinggal di situ gitu loh. Apalagi misalnya ruangannya bukan ruangan yang satu kamar itu satu orang misalnya. Misalnya yang satu kamar itu 3 orang atau mungkin ada yang 6 orang kan, yang tinggal di ruangan itu kan bukan orang yang sehat gitu loh. Jadi kalau misalnya menunggunya itu lama, maka berisiko untuk tertular tertular dari orang-orang yang ada di sekitar, yang ada di ruangan ataupun di rumah sakit. Jadi lebih banyak lebih ke arah situnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang tadi kalau misalnya elektif ya disarankan sih ya pulang dulu gitu, nanti pada waktu ada jadwal operasi yang sudah final ya baru ke rumah sakit gitu loh. Itu untuk yang elektif sih. Tapi ya biasanya sih yang paling paling sering itu yang lama menunggunya itu yang operasi-operasi yang apa yang palliative care itu ya. Tapi ya tergantung juga sih, tergantung tergantung itunya, tergantung ketersediaan kamar operasi sama timnya.
Tapi seringkali sih kalau di rumah sakit itu, kalau untuk kasus-kasus yang banyak itu seringkali daftar tunggunya lumayan lama untuk operasi. Kalau misalnya pasiennya sudah stabil ya, kalau misalnya memang lama nggak kepastiannya gitu ya lebih baik pulang dulu lah gitu. Itu sih sebenarnya kenapa diminimalkan rawat inapnya itu pada waktu menunggu operasi itu jangan terlalu lama, karena takutnya dia tertular dari pasien yang lain. Mungkin itu ya, Alia ya. Mungkin ada lagi yang lain. Makanya kan sekarang ada istilah kalau yang elektif itu one day care ya. Jadi cuma datang operasi, dimonitor sebentar, pulang gitu. Biasanya itu yang elektif sih, tapi rata-rata kan kayak gitu juga. Yang lain juga bisa sih ya. Kalau misalnya sudah pasti siap semua, ya, datang kemudian observasi stabil, pulang gitu kan. Ya kalau bisa sih jangan jangan terlalu lama di rumah sakit lah untuk pasien gitu ya. Karena memang dia kondisinya memang ya kalau datang ke rumah sakit itu biasanya kan orang-orang yang sakit ya. Biasanya stres segala macem sehingga tadi ada kaitannya juga sih dengan imun, Alia ya. Udah nunggunya lama, sakitnya lama gitu kan. Sakit, kemudian dia cemas terkait dengan operasinya, kemudian juga sekelilingnya orang-orang yang mungkin juga infeksi dan seterusnya, akhirnya ya risikonya tinggi untuk terjadinya infeksi pada saat nanti dia operasi gitu. Tapi sebenarnya kan tadi semua itu bisa dilakukan pencegahan gitu ya. Bisa dilakukan pencegahan. Maka profesi yang paling besar pengaruhnya dalam pencegahan itu adalah perawat. Sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Oke, ada lagi? Nars, saya izin tanya lagi, Nars. Ya, Sekiranya pada pasien yang misalkan menggunakan ventilator selama lebih dari 48 jam, itu kira-kira faktor signifikannya apa saja ya, Nars, yang sekiranya bisa menjadi resiko untuk terjadinya ventilator associated pneumonia atau VAP tadi? Yang paling penting ya, mungkin, Nars. iya. Yang pertama ini kan tadi selang itu kan sebagai benda asing ya, kan masuk ke jalan nafas kita sama tubuh kita kan dianggap sebagai benda asing. Maka mekanisme tubuh kita adalah mengeluarkan sekret yang banyak gitu, untuk melawan benda asing itu. Makanya salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah ya tadi terkait dengan bagaimana agar sekret itu bisa bisa dikeluarkan gitu kan dengan suctioning segala macam. Kemudian kebersihan di daerah mulut dan seterusnya itu dilakukan. Sehingga kalau misalnya upaya-upaya tadi yang bandel itu kita lakukan, ya harapannya sih pneumonia tidak terjadi gitu. Karena kalau kita lihat dari penelitian yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pasien yang mengalami pneumonia pada saat dia mendapatkan ventilator itu kan ada yang mendapatkan, ada yang enggak gitu. Jadi tadi faktor pencegahan itu yang perlu kita lakukan. Bagaimana ya secara apa prinsipnya tadi karena benda asing maka tubuh melakukan mekanisme pertahanan tubuh dengan cara mengeluarkan sekret. Nah, sekretnya tadi karena sekretnya banyak tadi bagaimana untuk apa saks, apa suction kemudian tadi kebersihan mulut dan segala macam itu yang perlu kita lakukan. Oke, Vigo. Oke, Nars, terima kasih.
Ada lagi yang perlu didiskusikan? Udah bisa melihat apa visualisasinya ya? Karena kan kalau ya belum pernah ke rumah sakit mungkin rada susah. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, kemarin untuk kelompok dibagi berapa? Per masing-masing kelas? Berapa Viko? 4 sama 5 ya? Izin menjawab, Dibagi Nurse. 4, Nurse. 4 ya? Ada yang 4, ada yang 5 kelompok per kelas, Nurse. 4 atau 5. Mungkin ini nanti yang mungkin tugas kelompok kayak ini ya. Masing-masing kelas, masing-masing kelompok. Nanti membuat video edukasi ya terkait dengan topik-topik ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas praktikumnya? Permisi, Nurse, izin bertanya Ya. untuk deadline-nya berapa minggu nggih, Nurse, buat pembuatan video ini? Hmm, Sanggupnya berapa minggu? Berapa minggu 2 sanggupnya? minggu mungkin, Nurse. Kalau UTS kami 2 UTS minggu. berapa? 2 minggu ya udah 2 minggu. Terima kasih, Nurse. Nanti dihitung ya di Nggih, brown ya. Nurse. Oke. Ada lagi kira-kira yang perlu didiskusikan? Nurse, permisi satu lagi, mohon maaf. Ya, Ini videonya itu boleh dalam bentuk animasi atau harus kita satu kelompok berkontribusi dalam pembuatan video tersebut, Nurse? pakai itu aja, pakai saudara aja. Kan ini kan latihan loh. Berarti ini ya, Nurse, anggota kelompok semua Iya, gitu, nggih? betul. Baik, terima kasih, Nurse. Ada lagi? Kalau Nurse, animasi izin lebih lama kan kalau konfirmasi. animasi. Iya, Nurse, Yang izin kok Yulia? konfirmasi. Tadi kan ada 5 itu ya, 5 yang dipraktikkan itu tiap kelompok satu atau semuanya, Nurse? Masing-masing satu aja. Oh iya, baik, Nurse, terima kasih. Jadi kalau misalnya kelompok 5 berarti ya nomor 5 gitu. Kelompok 4 berarti nomor 4 dan seterusnya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Yulia? Iya, sudah cukup, Nurse. Oke, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Nurse. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Izin live ya. Iya, Nurse.